Terdapat sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Sebuah kalimat yang sangat familiar, sangat fenomenal dan tidak asing di telinga kita. Sebuah kalimat yang di dalamnya mungkin terdapat unsur magic atau unsur sihir. Sebuah kalimat yang sangat digemari dan sangat disukai oleh beberapa kalangan. Baik itu di kalangan anak-anak remaja maupun di kalangan orang-orang dewasa. Kalimat apa? Penasaran? Coba tebak kalimat apa itu? Santet, Bukan. pacaran, Ya, pacaran. Sebuah kalimat yang di dalamnya memiliki unsur magic atau unsur di mana terdapat sebuah ketertarikan. Kenapa dengan kata pacaran? Apa masalah dengan kata pacaran? Sebenarnya kata pacaran itu tidak bermasalah. Cuma tindakan dan perilaku orang-orang saat ini yang bermasalah terhadap pacaran tersebut. Kalau kita tarik benang merahnya, pacaran itu memiliki sejarah. Kenapa penggunaan kata pacaran itu sangat fenomenal di kalangan orang-orang saat ini? Kita ambil sejarahnya. Kata pacaran itu berawal dari sebuah prosesi yang dilakukan oleh orang-orang Melayu pada zaman dahulu hingga sekarang. Yakni di mana saat seorang laki-laki ingin menikah kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya, yang sangat diminatinya, maka sang laki-laki tersebut harus datang ke tempat wanita atau ke rumah kediamannya wanita dengan membawa tim pantun. Oleh sebab itu di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi prosesi pernikahan orang-orang Melayu tidak lepas dengan sebuah tradisi, yakni tradisi berbalas pantun. Pada saat tim pantun disambut baik oleh keluarga sang wanita, maka sang wanita dan sang laki-laki tersebut dipakaikan inai, atau sebutan inai tersebut dengan sebutan pacar. Pacar ini adalah sebuah tumbuhan yang dimana tumbuhan ini memiliki bentuk buah seperti love. Makanya kalau orang pacaran disebut hati, saya tidak setuju dengan dikatakan lambang love itu hati. Tidak, karena lambang love itu diambil dari bentuk pohon pacar itu sendiri, yang berfungsi untuk memberikan warna di kuku atau di tangan. Oleh sebab itu, di saat sang laki-laki dan sang perempuan dipasangkan pacar atau ini tersebut, maka kedua orang tersebut ini sudah memiliki hubungan, tapi sebatas hubungan yang wajar, belum dikatakan hubungan yang lebih serius. Biasanya umur pacar atau umur inai tersebut bertahan 3 bulan. Di saat laki-laki dan perempuan yang dipakaikan pacar atau inai tersebut dan pewarnanya mulai luntur, maka sang laki-laki wajib datang ke kediaman perempuan untuk memberikan kepastian yang lebih lanjut. Pada saat laki-laki tidak datang, maka pihak perempuan berhak membatalkan prosesi tersebut. Lantas, coba kita kaitkan sejarah tersebut dengan fenomena saat ini. Bagaimana pacaran ini? Sebenarnya bukan pacaran. Bagaimana fenomena pacar dalam kehidupan dahulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Sedang dulu pacar itu adalah suatu prosesi di mana saat seorang laki-laki ingin melamar perempuan, ingin menuju jenjang pernikahan. Sedangkan pacaran adalah saat ini adalah sebuah tindakan yang kebanyakan menimbulkan dampak yang sangat buruk, menimbulkan dampak negatif. Bagaimana dampak negatif dari pacaran tersebut? Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Inilah video yang viral di media sosial.
Terlihat sepasang remaja yang tengah berkendara di daerah Purwakarta, Jawa Barat melakukan tindak asusila dengan berciuman di atas motor yang dikendarainya. Aksi yang direkam oleh sang pengendara lain tersebut terlihat pula keduanya tidak mengenakan helm saat berkendara. Karena asiknya berciuman di atas motor, keduanya tidak dapat mengontrol laju kendaraan. Akibatnya, saat berada di tikungan jalan, keduanya terjatuh bersama motornya. Diduga keduanya akibat pengaruh alkohol. Aksi tidak bermoral tersebut mendapatkan tanggapan dari warga. Hingga kini belum diketahui siapa kedua pasangan sejoli tersebut yang berjumbu di atas motor. Setelah melihat video tersebut, kita bisa menilai dampak dari pacaran tersebut seperti apa. Pacaran ini seperti halnya sebuah virus yang dimana virus tersebut tidak tampak tapi dapat dirasakan oleh semua orang. Dari beberapa kalangan, baik itu kalangan anak-anak, bahkan orang-orang dewasa sekalipun. Yang lebih mirisnya, virus pacaran ini sudah mulai masuk sudah mulai merambah di dunia pendidikan dasar, di mana anak-anak seusia jagung atau masih usia sangat belia, mereka telah mengenal arti dari pacaran itu. Mereka telah mempraktekkannya di kehidupan mereka. Bahkan yang lebih mirisnya, di saat mereka menyukai lawan jenis mereka menyukai seseorang dan mereka pacaran, yang membuat kadang kita tidak habis tertawa karena tingkah mereka yang sangat lucu di saat mereka memanggil sesama mereka. Di saat mereka ingin menunjukkan rasa sayang mereka, ingin menunjukkan rasa cinta mereka kepada pacar mereka, kepada pasangan mereka, mereka menggunakan sebuah panggilan yang dinilai mereka sangat romantis, tapi panggilan ini ya sangat lucu karena tidak pantas mereka gunakan. Apa panggilan tersebut? Kita bisa lihat di saat saat anak laki-laki dan anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah, mereka pacaran sudah menggunakan kata ayah, ibu, menggunakan kata umi dan abi, menggunakan kata papa dan mama, dan menggunakan kata-kata yang lain yang menunjukkan kata-kata tersebut yang pantas hanya untuk suami istri. Pertanyaan saya, itu di saat mereka sudah sayang-sayangnya, mereka menggunakan kata tersebut. Akan tetapi saat mereka sudah mulai bosan, timbul hasrat mereka untuk berpisah. Apakah mereka setelah itu mereka putus hubungan, status mereka berubah? Yang tadi awalnya memakai panggilan ayah bunda, memakai panggilan papa mama, umi abi dan sebagainya, apakah akan berubah setelah mereka putus dan berubah status mereka menjadi duda atau janda? Inilah sebuah fenomena yang sangat fenomenal di kalangan saat ini. Fenomena di mana pacaran menjadi virus tersendiri. Bukan hanya virus, tapi menjadi momok atau ancaman bagi generasi-generasi saat ini. Bagaimana tidak? Kita berbicara masalah fakta. Pada tahun lalu, tepatnya tahun 2019, sebuah survei mengatakan 33% yang diambil, sampel ini diambil dari 5 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta, mengatakan bahwa 33% anak di usia remaja telah melakukan hubungan seksual. Coba kita bayangkan, ini sangat miris. Sebuah perilaku atau sebuah tindakan yang tidak pantas mereka lakukan. Sebuah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma agama dan norma sosial.
banyak sekali dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh pacaran ini sendiri. Baik itu dampak yang secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung mungkin kita bisa lihat tingkat anak-anak yang hamil di luar nikah itu sangat luar biasa. Makanya terkadang yang banyak dirugikan, posisi yang sangat banyak dirugikan saat mereka melakukan prosesi pacaran ini adalah kaum wanita. Terkadang saya juga merasa heran. Mereka lebih mementingkan, mereka menyerahkan kehormatan mereka ketimbang mereka mereka kehilangan orang yang mereka sayang. Ini sebuah tindakan yang sangat bodoh. Karena belum tentu yang menjadi pacar kita, yang kita memberikan kehormatan kita, akan menjadi suami kita nanti. Tidak. Makanya wanita ini memiliki sangat lemah terhadap yang namanya rayuan, yang namanya gombalan itu sangat lemah. Oleh sebab itu banyak sekali dampak-dampak buruk yang ditimbulkan saat ini. Bukan hanya itu, bukan hanya tindakan kasus hamil di luar nikah saja yang sangat tinggi akibat pacaran, tapi tindakan-tindakan kriminal. Tindakan-tindakan kriminal yang ditimbulkan oleh pacaran ini sendiri. Banyak terjadi kekerasan fisik. Bahkan tidak lepas juga dari tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa kalangan. Oleh sebab itu, bijaklah dalam penggunaan kata tersebut. Jangan sampai kata pacaran ini berdampak buruk pada kehidupan kita, bukan hanya kehidupan kita. Bisa jadi berpengaruh kepada kehidupan keluarga, berpengaruh kepada lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan kita. Jangan jadikan kita sebagai orang-orang yang rugi terhadap apa yang kita lakukan ini. Cukup sekian.